Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي Inna Rabbi ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Haji Mustafa, Ustadz Masuri, Bapak-bapak takmir, sekalian juga ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kita sekalian. Nikmat hati yang diberikan Allah kepada kita merupakan nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat mahal, nikmat yang harus kita jaga, harus kita jaga kebersihannya, agar nikmat hati yang kita miliki ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan juga untuk orang lain. Sebagaimana ulasan singkat yang disampaikan oleh Bapak Haji Mustafa tadi, bahwa kemarin kita menyampaikan tentang ciri-ciri hati yang bersih. Yang pertama, mudah memaafkan. Yang kedua, berprasangka baik. Dan menginjak yang ketiga, ciri-ciri hati ingkang bersih niku rendah hati. Napa Bu? Rendah hati. Napa Pak? Rendah hati. Kalau diulang-ulang insyaallah hafal nanti. Rendah hati niku adalah sifat yang sangat mulia. Dia tidak menunjukkan kesombongan di manusia, baik kesombongan dari segi lahir maupun kesombongan dari segi batin. Rendah hati ini sangat menguntungkan, karena sifat sombong itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ceritakan, iblis diusir dari surga karena merasa dirinya lebih baik dari Adam, sehingga dia diusir dari surga. Manusia yang merasa dirinya lebih baik ini adalah penyakit. Ketika seorang yang berilmu dia merasa lebih baik daripada yang lain, dia tidak akan terus mengejar ilmu. Manusia yang mungkin dia sudah berbuat baik, kalau dia sudah merasa banyak berbuat baik, dia akan tidak melanjutkan berbuat baiknya, atau perbuatan baiknya dicampuri oleh kesombongan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, rendah hati itu penting. Rendah hati itu tidak meremehkan orang lain walaupun dia punya kedudukan di masyarakat, kedudukan di pejabat, kedudukan dimanapun dia punya pangkat dan jabatan, tetap diusahakan, diharuskan rendah hati. Rendah hati ini termasuk yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang rendah hati, insya Allah cenderung dia tidak
menyakiti hati orang lain. Manusia yang rendah hati, niscaya dia akan senantiasa orang lain itu banyak ilmunya, dia sedikit ilmunya. Orang yang rendah hati, niscaya dia akan merasakan atau mengklaim dirinya, saya ini kurang ibadah. Oh, orang lain itu sudah banyak ibadah. Tetapi orang yang tidak rendah hati, orang yang sombong, dia akan mengatakan dalam hatinya, dalam pikirannya, bahkan dalam tindakannya, oh saya ibadahnya banyak, orang lain paling tidak punya ibadah atau sedikit ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Amalan orang yang sombong, orang yang tidak rendah hati, amalan itu akan hangus karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh setan. Jadi rendah hati niku penting. Kepada siapapun kita bertemu di jalan dengan anak yang mungkin pakaiannya biasa, dengan orang yang mungkin pakaiannya seakan-akan tidak menunjukkan dia orang yang alim, apa yang harus kita lakukan? Minimal hati ini jangan merasa lebih baik daripada dia. Minimal hati ini mendoakan dia agar menjadi orang yang soleh dan solihah. Itulah sikap rendah hati. Bertemu siapapun tidak merasa besar, bertemu siapapun dia tidak merasa tinggi. Bahkan bertemu dengan orang siapapun dia akan selalu mengatakan, oh dia mungkin lebih baik daripada saya. Agar nopo? Agar setan tidak memasukkan sifat sombong ke dalam hati orang itu. Lah ini rendah hati. Ternyata jelibet dia rendah hati ini. Panjenengan ada anak kecil lah, si cili, paling ilmu ini duwe opo. Tidak boleh seperti itu. Sebab bisa jadi dia lebih bersih, dosanya lebih kecil daripada kita yang sudah usia katakanlah. Kemudian yang keempat, ciri hati yang bersih itu adalah tulus dan ikhlas. Napa Bu? Tulus dan ikhlas. Napa Pak? Tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas berbuat baik tanpa mengharapkan balasan atau pujian. Keikhlasan berbuat baik di dalam rumah tangga, keikhlasan berbuat baik di dalam majelis, keikhlasan berbuat baik di dalam masjid. Ini mungkin kita harus dilatih keikhlasan itu agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas biasanya tidak banyak menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Orang yang ikhlas biasanya kalau terjadi suatu masalah, dia tidak menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Apalagi dia pernah berbuat baik dengan orang yang sekarang punya masalah dengan dia. Dia tidak mengatakan, kamu dulu masih kurang mampu, saya tolong, sekarang kamu kaya kok jadi sombong. Misalnya ngoten. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Kamu dulu tidak kuat, sekarang saya bantu menjadi kuat, menjadi seorang pejabat dan lain sebagainya. Hal seperti ini tidak berlaku bagi orang yang ikhlas. Dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang itu mau membalas kebaikan ataupun membalas keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan contoh perbuatan ikhlas yang beliau lakukan kepada masyarakat pada waktu itu, kepada para sahabat-sahabatnya, dan perbuatan ikhlas beliau lepas dari sifat sombong. Oleh karena itu ketika kita mau menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk napa? Ikhlas. Ibu masak teng griya, ikhlas napa mboten? Lek mboten ikhlas biasanya masak tempe limo sing disediakno teng meja setunggal.
Nggih Bu nggih. Sing papat gawe awan kali bengi. Nah, misale ngoten. Lah ibu boten ikhlas ketika masak segone bapak dikei sak piring ae, iku dibagi dua, pagi dan malam. Diet. Lah ibu boten ikhlas, ya mungkin merawat anak-anaknya apa adanya. Tapi karena ibu-ibu bapak-bapak ikhlas dalam merawat anak, ya makannya dipenuhi, susunya dipenuhi, kebutuhan sehari-harinya dipenuhi. Walaupun kelak anak itu menjadi anak yang taat atau anak yang berlaku tidak baik kepada orang tuanya. Sakit napa mboten ketika jenengan sudah berbuat baik kepada anak ketika masih kecil, kemudian ketika dia menginjak dewasa remaja, kemudian panjenengan dibentak kalian anak, pripun rasane Bu? Sakit napa mboten? Pripun Pak, sakit napa mboten? Sakit. Tetapi rasa sakit ini jangan diteruskan. Jangan diteruskan dengan kalimat-kalimat umpatan, kalimat doa yang tidak baik kepada anak. Tetapi sebutlah kalimat yang baik. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah anak saya, berikanlah dia hidayah. Sakit Bu? Monggo bareng-bareng. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah anak saya, berikanlah dia hidayah. Amin. Setiap jenengan wonten putranipun, putrinipun megeli, semerap megeli ya, jenengan doa seperti itu, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi anak yang soleh. Kalimat umpatan, kalimat makian diganti dengan kalimat doa. Inilah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nopo? Hukuman akan disegerakan oleh Allah bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi hukuman di dunia niku akan disegerakan oleh Allah bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Panjenengan purun putranipun dihukum oleh Allah di dunia ini. Hukumannya macam-macam. Kecelakaan sikile potong purun, kecelakaan dengkule beset berdarah purun, kecelakaan sirai gegar otak purun. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu doakan kebaikan ketika anak berbuat tidak baik kepada jenengan, dan banyak istighfar. Ya Allah, andai kata perilaku nakal anakku, andai kata perilaku anakku yang tidak baik, andai kata perilaku anakku yang meninggalkan sholat, ini akibat perbuatanku, ampunilah hambamu ya Allah. Tunjukkanlah dia ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau anugerahkan nikmat, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Amin. Jadi ngoten dirubah. Orang yang ikhlas walaupun perbuatannya tidak dihargai, dia tetap mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekeco lah kita nuruti perilaku anak yang durhaka, akhire nuwun sewu lek seorang tua niku dendam, sakit hati yang dibawa sampai tidur, sampai besok lagi masih sakit hati terus menerus. Akhirnya yang sakit sinten? Panjenengan tiyang sepahe sakit. Nggih. Anake megeli dina iki ngelu. Kesuk megeli meneh darah tinggi. Emben megeli meneh akhirnya stroke. Naudzubillah min dzalik. Ndak usah nuruti megeli panjenengan. Dungo ke Allah, nangis ke Allah, ya Allah saya enggak berdaya, Engkau yang berikan petunjuk ya Allah. Jadi ngoten. Dan ketika kita mengetahui ada anak orang lain yang nakal, anak orang lain yang beler, anak orang lain yang berbuat maksiat, jangan mencaci maki, jangan menghardik, atau jangan mengumbar-ngumbar perbuatan dosanya. Iku lho anake kaya ngono. Ndak karuan orang ajar. Pol mangga di omahku dientek nih, jeruk-jeruk diusungi kabeh di sawah misale ngoten.
atau perbuatan yang lain yang jenengan umpat yang dan caci maki, itu khawatir mendal balik teng anak kita piyambak. Nggih. Kalau kita sering mencaci maki dosa orang lain, khawatir mental ke diri kita atau anak kita atau keluarga kita. Rasulullah tidak menganjurkan mencaci maki perbuatan maksiat. Rasulullah menganjurkan apa? Mendoakan orang yang berbuat maksiat agar kembali ke jalan yang benar. Beramar ma'ruf nahi munkar boleh, ngajak kebaikan bagus, tapi menghardik jangan. Dan ini yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disampaikan, barang siapa yang mencaci maki, ngilok-ngilok nih dosane wong liya, dosanya orang lain, dia tidak akan mati sebelum dosa itu dia melakukan juga. Nggih? Semerap? Paham? Jadi sinten mawon tiyang ingkang ngilok-ngilokne dosane wong liya, dalam hadis ngoten, maka dia tidak akan mati kecuali dia akan melakukan dosa yang sama sesuai dosa yang dia ilok-ilokne niku wau. Bisa jadi bagi dirinya atau anaknya atau keluarganya. Naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu kita diharuskan menjadi hamba yang ikhlas, hamba yang hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri, membersihkan diri, dan jangan sampai kita merasa baik diri, merasa kurang. Ya Allah, ibadahku tak sekirang. Ya Allah, perbuatan baikku tak sekirang. Jangan merasa cukup. Ya Allah, sudah banyak perbuatan baikku. Akhirnya sombong. Yang merasa banyak ibadahnya akhirnya sombong. Merasa dirinya mungkin ibadahnya khusyuk, habis sholat isya baru selesai, habis subuh ibadah kepada Allah. Ketika dia keluar dari musholahnya, dari masjidnya, merasa, oh saya ini lebih baik daripada yang tetangga-tetangga saya. Nah ini adalah sifat yang dimasukkan oleh iblis agar tiang niku sombong. Akhirnya terhapuslah amal-amal baiknya. Kemudian ciri-ciri hati yang bersih yang keempat, yang kelima adalah empati yang tinggi, punya rasa kasihan, punya rasa mau menolong orang lain. Tetangga butuh sesuatu dia bantu, tetangga butuh makanan dia bantu, tetangga butuh tenaga dia bantu sesuai dengan kemampuannya. Niku empati yang tinggi. Saudara-saudara yang lainnya butuh bantuan dia bantu, butuh tenaga dia bantu, butuh diantar ke rumah sakit dia bantu. Itu salah satu bentuk empati yang tinggi, ya. Merasa peduli dengan orang lain, ya. Karena kita niku hidup di masyarakat saged piyambak mboten? Lek pejah berangkat dhewe teng kuburan saged mboten? Wonten ibu-ibu sing pejah, aku tak mangkat dhewe lah kuburan. Kalau kita merasa bertetangga, ya ketika tetangga kita ada kematian, ada yang memerlukan, ya kita jenguk, kita antarkan ke makam. Itulah empati yang tinggi, bukan belum tinggal itu duduk urusanku mati ben wis. Lah niku sanes ciri hati yang bersih, niku hati yang kotor, hati yang individualis, mementingkan dirinya sendiri. Tidak mungkin kita hidup di masyarakat ini tidak perlu tetangga, gitu? Perlu tetangga nopo mboten? Perlu. Sami kali kula ngomong piyambak teng mriki mboten wonten sing ngrungokne. Kan lucu nggih. Kecuali masuk YouTube mboten masalah. Kemudian yang keenam ciri hati yang bersih itu adalah sabar dan lapang dada. Hidup tidak mungkin semulus yang kita bayangkan. Tiang sing sering ningali sinetron biasanya nangis napa seneng? Nangis. Ono masalah iki sesuk masalah liyane meneh. Sesuk ono meneh mari iki. Sama dengan kehidupan kayak sinetron. Mantun masalah anak wis lulus sekolah, padahal biayai nggih kali dodolan sawah, dodolan jeruk misalnya nggih. Ndak didol pripun nggih. Besok sik wonten masalah malih. Anak mau nikah,
Nggih. Akhirnya kebutuhan ini dan itu banyak. Wonten masalah malih ketika sudah melahirkan harus operasi ke rumah sakit, naudzubillah min dzalik. Wonten masalah malih dan lain sebagainya. Oleh karena itu diri kita perlu dilatih untuk sabar, sehingga bisa menghadapi masalah apapun dengan tenang, lapang dada, tidak gampang emosi. Kenapa Bu? Tidak gampang emosi. Sing sering emosi ibu-ibu napa bapak-bapak? Ibu ngaku nggih Bu nggih. Tapi bapak-bapak kudu sabar. Nggih. Bapak-bapak kudu sabar. Ibu ngomong apapun bapak sabar. Tapi ibu nggih kirim nggih. Soale kula sering nangani pasien. Sing sering ditangani sing loro ibu-ibu. Tapi ternyata sing mati dhisik bapak-bapak. Heran kadang kula. Nggih, kadang ngoten niku. Berapa kali kula tangani sing setri, sing pejarian bapak-bapak. Nggih. Berarti bapak-bapak niku ngempet. Oleh karena itu kudu sabar. Lek wonten kesalahan ibu-ibu kepanjenengan, jenengan nyuwun ke Allah. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah istri saya. Ngoten. Sering ndongaaken ibu nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Monggo Bapak-bapak riyin. Ya Allah, ampunilah saya. Ampunilah istri saya. Ya Allah, ampunilah saya. Ampunilah istri saya. Nah, lek jenengan sering ngomong ngoten mangke teng griya pas wangsul istrine panjenengan tambah cantik insyaallah. Lho saestu. Ibu pi ngoten nggih Bu nggih. Lek bapak enggak ada kesalahan jenengan maafkan. Sanggup? Ku apot ibu-ibu kados. Sanggup mboten? Sanggup. Ayo diruaken kula, ya Allah. Ya Allah. Ampunilah saya. Ampunilah saya. Ampunilah suami saya. Ampuni suami saya. Kok gremeng jenengan Bu? Sing los. Mboten pati ikhlas. Separuh jiwa nggih. Ulangi malih, ya Allah. Ya Allah. Ampunilah saya. Ampunilah suami saya. Ampunilah anak-anak saya. Sing ikhlas. Lek tasih abot diulangi terus, enggak apa-apa, mboten napa-napa. Diulang-ulang terus teng griya. Insyaallah akan bertambah kecintaan, akan bertambah ketenangan, dan insyaallah bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini penting. Dalam rumah tangga saling mendoakan itu penting. Bukan mendoakan kejelekan, karena salah satu pasangan berbuat tidak baik atau kurang baik, dungane mandar. Mandar niku sing mboten sae. Lek mandar baik bagus. Mandar lambene misalnya ngoten. Mboten angsal nggih. Jadi sama-sama mendoakan kebaikan. Okay. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, ciri orang yang hatinya bersih itu pandai bersyukur. Pandai bersyukur ini akan menjadi orang kaya hati. Nggih, napa? Pandai bersyukur orang itu akan kaya hati. Paringi minuman air putih. Bersyukur mboten? Bersyukur, alhamdulillah. Karena mungkin banyak saudara kita yang untuk minum saja harus jalan berkilo-kilometer, harus beli, harus disaring air laut kemudian menjadi air bersih. Bersyukur karena kita dianjurkan bismillah ketika minum. Bismillahirrahmanirrahim. Mantun ngunjuk alhamdulillah. Jadi ngoten alasan iki pengen ngombe nggih. Ngoten memang begitu. Makan kita bismillah, habis makan baca alhamdulillah. Niku yang bersyukur. Bersyukur dalam kondisi baik, bersyukur dalam kondisi tidak baik. Karena rencana kita belum tentu sama dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Pinginnya harta miliaran tapi dapatnya jutaan, itu bisa jadi kekasih sayang dari Allah. Supados kelak panjenengan kita sedaya hisabnya tidak berat di akhirat.
Karena nopo jarak mlebune surga tiang kaya kalian tiang miskin niku pinten jarake 500 tahun. Orang miskin masuk duluan ke surga, orang kaya belakangan 500 tahun. Nah, saat ini jenengan pengen kaya napa miskin? Guya guyu. Nek ana bantuan, ayo aku tak dicatet iki. Ah, pengen kaya tapi cepet masuk surga. Akeh tunggale lek ngoten wae. Pengen kaya masuk surga, berarti kekayaannya digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang di jalan Allah. Niku sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat yang kaya-kaya terdahulu. Dan sahabat yang kaya-kaya terdahulu di antara 10 sahabat, ya, 8 atau 9 di antaranya mereka kaya dan ahli surga. Nah niku yang kita tiru, nggih. Insyaallah ngoten. Tapi termasuk di sini kaya-kaya sedaya kata nggih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-8 adalah orang yang hatinya bersih itu dia menjaga lisan. Lisannya ini ku dijogo. Qul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau lebih baik diam. Lek mboten saged ngomong sing sae diam. Dan ucapan niku diukur, Bu. Aku lek ngomong ngene kira-kira menyakiti hati orang itu apa tidak? Atau diwalik, lek orang itu ngomong ini kepada diriku, hatiku sakit apa tidak? Lek pancen sekiranya itu bisa sakit ke hati kita, nggih gak usah ngomong. Wonten rencang kula nate sanjang ngeten. Tiang ingkang biasa ngomong ceplas-ceplos nyakiti orang lain, biasanya dhewe niku gampang tersinggung. Gini mboten? Tiang lek ceplas-ceplos ngomong sak penake udele dhewe teng tiang lintu kepada orang lain, biasanya piyambake lek diomongi itu gampang tersinggung. Lah niku rumuse ngoten niku. Gini mboten? Makanya kita dianjurkan menjaga lisan tidak menyakiti hati orang lain. Pelan-pelan dalam berbicara, menghitung-hitung di dalam berbicara agar tidak menyakiti hati orang lain. Kenapa kita disuruh istighfar? Kenapa kita disuruh memuji Allah Subhanahu wa taala? Supados lisan kita niku terkontrol. Supados lisan kita itu tenang. Lah kita nih kalau majelis ilmu, majelis zikir, niku habis majelis ilmu nggak boleh sombong. Lo kok sakit? Lah buktine kita habis majelis ilmu dianjurkan baca doa kafaratul majlis dengan doa apa? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Padahal yang kita bicarakan kebaikan, tetapi kenapa kok ada kafaratul majlis, dendone majlis, supados andai kata ada salah kata, salah ucap, salah perasaan, salah tindakan, salah penglihatan, oleh Allah dihapus dosa-dosa itu dengan doa tadi kafaratul majlis. Maha suci Engkau ya Allah, subhanakallahumma bihamdik, dan segala puji bagimu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, saya mohon ampun ya Allah dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Jadi ngoten. Perbuatan baik aja harus banyak istighfar. Habis sedekah bukan sombong tapi istighfar. Ya Allah, saya sudah habis sedekah sekian juta, sekian ratus juta katakanlah. Itu istighfar ingkang kathah supados ibadah kita diterima. Kalau tidak istighfar, tidak menyebut nama Allah, khawatir sedekah kita menjadi sombong. Khawatir kebaikan yang kita lakukan dikipas-kipasi oleh setan, akhirnya menjadi bangga diri. Oleh karena itu kita senantiasa berusaha menjaga lisan. Kemudian yang ke-9 adalah ciri hati bersih itu tidak suka mengungkit-ungkit kebaikan. Tidak usah mengungkit-ungkit
kebaikan. Orang yang biasa mengungkit-ungkit kebaikan berarti dia tidak percaya Allah mencatat kebaikan. Orang yang mengungkit-ungkit kebaikan tidak percaya bahwasanya kelak Allah yang akan membalas kebaikannya. Orang yang mengungkit-ungkit kebaikan biasanya dia bisa jadi pingin balasan dari manusia, bukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Eman banget. Para sahabat terdahulu banyak amalannya yang tersembunyi. Ada yang setiap hari ngirim makanan ke rumah tetangganya. Tidak diketahui siapa yang ngirim, baru ketahuan ketika dia meninggal dunia dan pundaknya hitam karena bekas memikul barang-barang makanan. Baru diketahui ketika meninggal dunia. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah orang ciri hati yang bersih adalah dia selalu berusaha membersihkan dirinya lebih utama daripada ngoreksi orang lain. Dia lebih memvonis dirinya banyak dosa daripada memvonis orang lain banyak dosa. Saya pernah baca suatu kalimat yang sangat bagus sekali. Jika kamu pengen melihat pendosa, sembarang bagi pendosa. Jika kamu pengen melihat pendosa, lihatlah di cermin. Jangan melihat kepada orang lain. Jika kamu pengen melihat pendosa, lihat tendek ngoco dewe, jangan melihat orang lain. Akhirnya napa? Lek delok tiyang ingkang dosa kali kocoan, berarti sing akeh dosane sinten? Kita. Semra maksudnya nggih. Woi, ku akeh dosane. Ngoco dhisik. Oh iya aku sih akeh pisan. Akhirnya gak sido. Para sahabat itu begitu. Dia melakukan dosa yang sedikit seakan-akan dosanya itu segunung. Sehingga istighfar kata, mohon ampuni kepada Allah niku kata. Bukan melihat orang lain, dosanya segunung iku, aku ndak ono. Lah iku sifatnya iblis. Iblis ngoten seakan-akan dia paling senior. Oh, nyapa aku kon sujud pada Adam? Aku kan senior. Nah, niku sifatnya iblis, merasa senior, banyak pahala, banyak menyembah kepada Allah. Akhirnya dia diusir dari surga karena napa? Sombong. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita saling memaafkan, saling mendoakan kebaikan agar kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.